Karena cinta itu nggak punya agama, tapi semua agama punya cinta gitu. Sebenarnya kalau untuk seorang Habib Hussein Jafar ini, ada nggak sih harapan sebenarnya masih untuk kalangan milenial ke depan ini untuk mengurangi lah, paling tidak jangankan menghilangi, mengurangilah tensi radikal intoleran, radikal eksklusif yang seperti tadi ke depan ini. Ya, jadi peran apa yang bisa dilakukan oleh teman-teman muda ini? Iya, sebenarnya kalau saya sih optimis. Karena begini, saya yakin bahwa cinta itu diciptakan oleh Tuhan. Sedangkan kebencian itu diajarkan oleh manusia. Jadi makanya ketika Quran itu berbicara tentang perang, kata Tuhan, lakukanlah perang demi kebaikan meskipun kamu membencinya. Yang benar aja perang itu pasti dibenci sama manusia, apalagi yang tadi radikalisme eksklusif yang itu jelas salah. Jadi pada dasarnya pasti orang itu mengkhianati dirinya ketika dia menjadi radikal dalam pengertian yang negatif tadi. Nah, makanya saya optimis bahwa keadaan yang buruk ini tidak akan lama. Karena orang akan menganggap sudah saatnya berubah. Karena bukan jati diri saya. Menjadi intoleran itu bukan jati diri manusia, bahkan bukan agama ya, bukan jati diri seorang muslim, seorang Kristen, enggak. Sebagai manusia deh, jangan ngomongin agama, itu sudah bertentangan. Menjadi orang yang radikal negatif itu eksklusif, itu sudah bertentangan. Singkatnya, itu yang secara naluriah, alamiah itu orang pasti akan berubah ke arah yang lebih baik. Gitu. Iya. Kemudian yang kedua, seiring dengan kita ini tensinya kan tinggi nih, sentimen intra agama maupun antar agama kan. Dari sana orang akan belajar banyak bahwa ternyata ini semua penipuan aja, bahwa ini semua rekayasa untuk kepentingan-kepentingan. Sehingga suatu hari kita udah betul tahu ketika ada hasutan atas nama agama, wah enggak, wah udah dikibulin dulu nih gitu. Karena kepentingannya sudah selesai, kemudian orang berubah dan hanya kita belajar, oh gue cuma dikibulin dari dulu gitu. Kemudian yang ketiga, ini yang terpenting menurut saya, sebagaimana hidayah itu nggak bisa ditunggu tapi dijemput, tadi juga dalam agama Kristiani kan ada seperti itu juga, maka kita nggak boleh nunggu. Makanya penting hal-hal yang seperti ini, duduk bareng, ngopi bareng, ngobrol bareng, agar kemudian saling kenal dan saling sayang. Karena tak kenal maka ta'aruf. Tak kenal itu maka kenalan agar sayang gitu. Jadi perlu yang seperti ini untuk mempercepat laju perubahan masyarakat beragama di Indonesia agar menuju pada keharmonisan, menghadapi gerakan-gerakan radikal yang negatif, dan juga untuk memotong rantai intoleransi. Karena data dari Peace Generation, karena kandung tadi serius, saya jawab serius juga. Data dari Peace Generation itu 90% konflik, khususnya konflik agama, itu diwariskan. Diwariskan. Jadi misalnya itu yang aneh, warisan seharusnya duit gitu, ini konflik, aneh-aneh aja. Konflik misalnya tadi disebut Sunni Syiah, itu usianya sudah 14 abad dalam Islam. Konflik Islam dan Kristen sejak perang salib sudah ada jejaknya, bahkan lebih jauh lagi bisa. Konflik warna kulit di Amerika itu usianya sudah 2-4 abad. Jadi diwariskan kebencian itu. Nah, perlu generasi milenial di tengah era baru seperti sekarang, ada YouTube, orang belajar dari YouTube, maka sudahi rantai konflik itu dengan pertama generasi milenialnya berubah agar tidak mewariskan konflik, dan yang kedua mengisi konten baru yang masih dalam tanda petik perawan nih YouTube. Wah, kalau kita bicara buku agama itu sudah agak repot karena sudah lama tradisinya. Betul. YouTube ini kan masih perawan, diisi dengan konten-konten positif, narasi-narasi toleransi, agar sebagai ruang edukatif gitu ya, edukasi gitu ya. Agar orang tahu bahwa kelompok-kelompok yang intoleran yang secara negatif tadi serius, sistematis untuk mengedarkan narasi-narasi kebencian, itu juga harus dilawan dengan yang serius juga ya. Iya, karena gini, kalau mereka aja bisa, apalagi kita.
Iya. Karena intoleransi itu kan saya tadi bilang, Tuhan kan nggak menciptakan kebencian. Iya. Artinya dia harus menciptakan dulu tuh kebencian dalam diri orang, baru kemudian mengembangbiakannya. Tapi kalau cinta kasih itu sudah ada di hati orang sebagai ciptaan Tuhan. Jadi tugas kita tinggal menyiramnya. Jadi kita menang start sebenarnya ini, kelompok moderat. Cuman ya itu, yang moderat ini seringkali Diam. tidak akan bicara. Nggak mau berisik di Seperti media Cak Nur ini sosial. yang katanya moderat juga kurang bicara ya. Wah, udah teriak-teriak. Oh, udah teriak-teriak ya. Hanya lebih Makanya kencang dengan saya ini. diundang di Iya. channel ini udah semangat karena ngomongin Nanti jangan beda lupa agama. undang juga kami di Iya channelnya dong, gitu kita ya. selalu bertukar. Supaya wacananya semakin berkembang ya. Nah, ya. Supaya subscribernya juga semakin Betul, berkembang. itu yang penting. Intinya. Iya, iya. Saya semangat gitu karena ini obrolan lintas agama. Ditambah lagi ini episode pertama. Wah, saya semangat. Berarti ini akan mengawali satu langkah Ya, positif. penanda sejarah Iya. ini. Dan saya akan undang di channel saya karena kenapa? Karena menurut saya salah satu kelemahan selain tidak banyak omong orang yang moderat ini adalah tidak berkolaborasi. Ya. Nah, itu dia tuh. Jalan Keren sendiri-sendiri. tuh. Iya. Nah, penting kolaborasi seperti ini. Tadi kan diceritakan waktu kecil saya melihat fenomena kolaborasi. Iya. Saya non-muslim ada di Langgar. Nah, cara kemudian memunculkan itu lagi, jadikan kolaborasi lintas agama itu sebagai pemandangan bagi anak cucu kita sekarang. Nah. Jadi misalnya anak Keren SMP ini ya. gitu ngelihatnya YouTube saya sama pendeta Ya, duduk ya. bareng sama ustadz duduk bareng, wah Harus bisa berarti jadi memori bisa, kolektif oke. ya Iya. bersama kita untuk generasi yang baru ke Iya. depan ya. Jejak-jejak itu harus diciptakan. Jangan hanya bertumpu pada jejak-jejak yang sudah ada dan sudah lama sekali. Ngomongin toleransi, ngomonginnya Istiqlal lagi yang arsiteknya non-muslim. Enggak, ayo ciptakan fenomena baru Iya. tentang itu. Ada poles gitu ya. Ada poles Iya. yang saya duduk sama pendeta sama ustadz gitu. Iya, iya. Kemudian ada lagi jeda nulis Iya. yang pendeta duduk sama Habib gitu. Ada banyak jejaknya. Sehingga orang yang toleran kan dasarnya semua manusia toleran. Iya. Itu mendapatkan legitimasinya. Oh enggak kok, ada kok nih yang ini. Jadi kalau dihasut, kamu nggak boleh duduk bareng dengan non muslim. Enggak kok. Habib Ja'far duduk bareng sama pendeta. Iya. Jadi Kalau bisa kita minimal itu jadi. gendong-gendongan nanti ya. Suap-suapan. Iya, suap-suapan gitu ya. Iya, Bib, ini sebenarnya kita kan kalau diajak ke tema tadi ya, pilih Islam atau Kristen, sebenarnya bukan mengarahkan supaya Habib mau berikan penilaian, pilih yang ini dong gitu ya. Ataupun yang nonton nanti, wah ini yang lebih bagus atau yang ini yang lebih kurang dari selama ini yang kami pikirkan gitu. Tapi lebih pada untuk mengajak penonton juga kita ya untuk melihat bahwa Islam dan Kristen itu bukan ada dalam pilihan-pilihan instan, gitu ya Bib ya. Saya bisa lahir dari rahim seorang Kristen sehingga saya sampai sekarang menjadi Kristen bahkan jadi pendeta. Muslim nggak bisa salahkan karena saya memang begitu. Begitupun saya. Tidak bisa memaksakan supaya Habib menjadi seorang yang Kristen. Iya. Karena memang dilahirkan dari komunitas itu. Kecuali tadi ada kuasa Roh Kudus, hidayah, dan sebagainya tadi. Nah, kalau menurut Habib sendiri nih, pandangan Habib ya. Ini, maaf nih Cak, saya curi waktunya nih ya. Menurut Habib, Kristen itu seperti apa sih? Dalam kajian studi-studi agama, kita dipelajari kok bahwa Yahudi itu lebih condong hukumnya. Kristen itu lebih condong aspek cinta kasihnya. Nah, Islam itu belajar dari Kristen tentang aspek cinta kasih itu. Dan itu ada dalam Islam aspek cinta kasih itu. Dan itu yang anehnya tidak ke blow up sekarang. Makanya saya tuh mempromosikan sekali Islam yang berbasis cinta kasih itu. Dan kalau kita bicara tentang cinta, akhirnya nggak ada perbedaan antara Islam, Kristen, dan agama-agama lain. Karena cinta itu nggak punya agama, tapi semua agama punya cinta gitu. Jadi akhirnya kalau kita bicara cinta, saya duduk sama pendeta Yeri udah bukan perbedaan, udah sama-sama pecinta. Cuman ini jalur Kristen, ini jalur Islam. Tapi kalau bicara hukum, wah beda udah. Mau ibadahnya beda, hukumnya tentang ini beda, itu beda. Makanya sekarang itu orang seneng ngomongin
hukum dalam hal agama, bukan cinta. Soalnya dengan gitu akan terjadi perbedaan. Dan kalau beda dianggap keren. Kalau terjadi perbedaan yang kemudian saling sikut itu dianggap keren. Jadi Kristen itu ya bagi kita ya bagian dari Islam itu sendiri. Maksudnya aspek-aspek dalam Islam itu banyak yang diambil dari kekristenan. Sehingga bagaimana kita akan menafikan itu? Ini satu kesatuan. Jadi hanya memang selama ini berbagai tafsir, kepentingan dan lain itu membutakan itu ya. Seolah-olah itu dua hal yang bertentangan itu atau minimal seolah-olah itu hitam putih. Padahal enggak. Seperti tadi kita bicarakan, banyak aspek ajaran dalam Kristen yang itu juga ajaran dalam Islam. Sebaliknya ajaran dalam Islam yang itu juga ajaran dalam Kristen. Kalau kita fokus ke sana, ya kita akan hidup bersama, berdampingan dan saling bekerja sama. Ya, ya. Oke, Bib, ini memang percakapan yang coba untuk yang biasanya panas kita dinginkan ya, santai gitu sambil ngopi. Dari tadi belum ngopi nih, saya udah sih dari tadi ya, curi-curi gitu ya. Sorry Bib. Nah kalau dari Habib sendiri deh, kita udah bercakap ini cukup panjang. Apa sih yang menjadi mungkin closing statement dari Habib lah ya, harapannya baik itu terkait tema ini dan juga terkait program dari Poles ini sendiri. Iya, tadi saya sudah sempat singgung pentingnya ruang-ruang seperti ini. Ruang di mana orang yang berbeda duduk bareng, ngobrol bareng, ngopi bareng, agar kemudian terbiasa untuk saling mengenal. Karena kata Sayyidina Ali, awal dari kebencian atau pertengkaran itu adalah biasanya tidak saling kenal. Jadi saya gak kenal Kristen, terbangunlah asumsi tentang Kristen. Apalagi banyak hoak-hoak, banyak provokasi-provokasi, akhirnya terbangun. Akhirnya Kristen yang ada di bayangan saya bisa jadi 180 derajat berbeda dengan Kristen yang sebenarnya. Padahal kalau kenal sebenarnya akan cinta. Tapi karena ada stigma akhirnya jadi benci gitu. Maka penting forum-forum seperti ini gitu menurut saya. Untuk kemudian kita ngobrol bareng dan akhirnya minimal menjadi alasan untuk kita tidak saling benci. Jadi saling kenal dan nggak saling benci. Karena forum seperti ini seringkali dicurigai. Kalau yang bikin orang Kristen tadi, kristenisasi. Kalau yang bikin orang Islam, Islamisasi. Jadi jangan anggap ini ada kristenisasi ya untuk Habib di sini ya. Itu menurut saya itu nggak ada kan nilai-nilai propaganda. Nggak ada benaknya kan? Kalau saya sih cukup pede gitu. Cukup pede meskipun saya sendiri dikeroyok di markas ini. ada dengan Ustaz Nur. Berdua. Nggak, jadi jangan dicurigai justru yang seperti ini. Justru harus diperbanyak gitu. Forum-forum yang duduk bareng orang yang berbeda. Dan bagi saya ini bukan hanya soal agama, tapi soal supporter bola. Supporter bola itu kan gila sampai bunuh-bunuhan juga kan. Kalau berbeda. Jadi bagi saya problem utama yang harus dipangkas dalam diri kita adalah fanatisme. Dalam segala hal. Begitu pakai kacamata kuda, fanatik, maka mau beragama, mau supporter bola, mau apapun akan jadi radikal. Bahkan kita tahu politik aja, pilihan politik kemarin pilpres akhirnya jadi sangat radikal satu sama lain. Padahal itu politik. Apalagi agama kalau pakai kacamata kuda dan fanatisme, sesuatu yang sensitif kemudian difanatikan, kacau balau lah kita. Oke, keren nih Bib. Kita pengen supaya teman-teman yang menyaksikan, sobat-sobat yang menyaksikan juga, supaya ikut terus dengan tema-tema yang tak kalah menarik dari pertemuan kali ini, episode ini, untuk Poles-Poles ke depan. Dan jangan lupa untuk subscribe channel yang kita miliki. Ada di mana? Di sini atau di situ? Di sini aja ya. Dan kita berharap nanti bisa bertemu di ruang-ruang lain ya, Bib ya, dalam kegiatan-kegiatan nih yang lagi sedang in nih, sepedaan bareng misalnya. Sepedaan gitu bareng. Ya. Sudah punya sepeda belum, Bib? Saya enggak punya ya. Punya. Oh iya, nanti supaya yang dengar tahu ya. Iya, sobat-sobat Poles, Cak Nur, kita punya tagline atau kayak semboyan gitu ya. Kalau bilang Poles,
gosok terus sampai licin. Kita ngomong bareng-bareng ya. Iya, jadi kayak cincin. Iya, Gosok terus sampai jadi licin. segala sesuatu yang kita pikirkan tentang sesuatu supaya clear gitu ya, Iya. sampai licin dari narasumbernya, dari hostnya supaya sampai licin. Saya ajak Habib dan juga Aca untuk ngomong itu ya. Ketika saya bilang poles, gosok terus sampai licin. Sama-sama ya. Yuk. Poles, gosok terus sampai licin.